Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yasmin Doto Masaleki, NPM 12157201240020. Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Jadi materi yang akan saya bahas adalah: yang pertama, manusia dipandang sebagai sistem pemroses informasi. Yang kedua, saluran masukan keluar berkaitan dengan IMK. Yang ketiga, memori manusia yang berkaitan dengan IMK. Yang keempat, model jaringan semantik. Yang kelima, model frames atau kerangka atau bingkai. Yang keenam, model script. Yang pertama adalah manusia dipandang sebagai sistem pemroses informasi. Mengapa manusia merupakan sistem pengolah informasi terbaik? Manusia sebagai makhluk yang cerdas dapat bersikap adaptif dalam merespon berbagai perkembangan, termasuk kemajuan teknologi. Dalam hal ini, teknologi informasi dan internet harus bisa dimanfaatkan untuk memudahkan segala aktivitas. Mengutip buku Sistem Informasi Bisnis oleh Rumindo 2020, manusia mengelola informasi dengan memanfaatkan indera penerima yang terdiri dari mata, hidung, telinga, dan lain-lain yang mencangkupi syarat dan disalurkan ke otak sebagai media penyimpanan. Kemudian, hal ini akan menghasilkan output berupa tanggapan atau respon, baik dalam bentuk ucapan, tulisan, gerakan, dan lain sebagainya. Dalam saluran otak, terdapat filter yang bertugas untuk menyeleksi aneka jenis informasi yang diterima. Mengingat kapasitas otak manusia sangat terbatas sehingga informasi yang ditangkap pun harus disaring. Yang kedua adalah saluran masukan keluaran yang berkaitan dengan IMK. Saluran masukan keluaran yang berkaitan dengan interaksi manusia dan komputer atau IMK adalah piranti masukan dan antarmuka pengguna. Piranti masukan meliputi keyboard, joystick, mouse, touchpad, layar sentuh, dan keyboard virtual. Sedangkan antarmuka pengguna meliputi antarmuka berbasis GUI, antarmuka berbasis perintah, antarmuka berbasis suara, dan antarmuka berbasis gambar atau video. Yang berikut adalah memori manusia yang berkaitan dengan IMK. Yang pertama adalah memori sensoris. Memori sensoris merupakan memori yang memiliki kapasitas besar untuk menampung beragam jenis informasi. Namun, memori ini memiliki jangka waktu yang singkat atau sangat pendek. Yang kedua, ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendek merupakan lanjutan dari ingatan sensoris yang bekerja sedikit lebih lama apabila seseorang bisa memfokuskan pikirannya pada sesuatu. Yang ketiga, ingatan jangka panjang. Ingatan jangka panjang adalah ingatan yang tidak memiliki batas kapasitas penyimpanan. Selain itu, jangka waktu tersimpannya informasi juga sangat lama dan bahkan bisa permanen. Yang berikut adalah model jaringan semantik. Jaringan semantik adalah representasi grafis yang digunakan untuk mempresentasikan pengetahuan atau mendukung sistem penalaran. Ini adalah notasi deklaratif yang dapat diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu termasuk kecerdasan buatan, filsafat, psikologi, dan linguistik. Jaringan semantik juga dapat digunakan untuk mempresentasikan hubungan dan menerapkan statistik dan probabilitas untuk jaringan kausal. Yang berikut adalah model frames atau kerangka atau bingkai, yaitu informasi diorganisasikan dalam struktur data. Slot dalam struktur diinstansiasi atau diberi nilai dengan nilai-nilai tertentu untuk data instan yang diperlukan. Yang terakhir adalah model script, yaitu model dari informasi yang bersifat stereotip yang dibutuhkan untuk menginterpretasikan situasi atau bahasa. Script juga mempunyai elemen yang dapat diberi nilai dengan nilai-nilai tertentu. Oke
Oke teman-teman, sekian materi yang saya bahas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.